Gabriel, bisa merespon suara saya? Gabriel? Reksi minta tolong dilanjutkan, Reksi. Reksi minta tolong dilanjutkan, Reksi. Reksi minta tolong dilanjutkan, Reksi. Putus-putus ya? Sinyalnya sepertinya. Iya, putus-putus, Pak. Ya, ayo. Karena sudah lancar ini. Kurang Kak. Ya, dilanjutkan, Reksi, dibacakan. Oleh cahaya. Energi cahaya biasanya disertai dengan energi lain, yaitu energi panas. Contohnya energi cahaya dari matahari. Bermanasi dari tenaga surya dan menghasilkan energi listrik dengan panel surya. Sinar ultraviolet dapat proses menghimpun cahaya Perhatikan simbol rambut gelang. Oke, itu adalah simbol. Gambarnya ada bidang miring dengan mobil. Nah, bidang miring yang mengarah mobilnya ke ada alat titik. Apakah pernyataannya? Tanjakan. Tanjakan. Oke, selanjutnya dibacakan sama Ciko. Bisa dilanjutkan? nomor 3 ya, Pak. Ya. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Energi listrik dapat diubah. Demikian manfaat energi listrik sesuai dengan perubahan negara Indonesia yang terjadi dalam lampu. semboyan Penghasil bunyi radio, penghasil bunyi cahaya kalender. Sudah, Pak. Oke, yang nomor 4 dilanjutkan, Jisten. Yang timbul energi kimia terkandung dalam bahan bakar. Untuk komponen penghasilkan energi melalui proses metabolisme dalam tubuh. Gas LPG akan menghasilkan energi kimia berguna untuk menghasilkan tenaga dalam tubuh, bahan bakar, dan sebagai penyimpanan energi. Suka. Oke, nomor 5 dilanjutkan, Wilstella. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Energi gerak yang dihasilkan air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan sebagai sarana
olahraga, wisata, air misalnya arung, jeram, dan tubing. Itu gerak dari angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dan bermain layang-layang. Oke, nomor 6 dilanjutkan Christian. Halaman 41 Christian. Badannya condong ke membungkuk itu artinya badannya condong ke mana? Ke depan. Halaman 41 nomor 6. Ke depan ya. Energi bunyi adalah energi yang berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi bermacam-macam, seperti alat musik, pita suara manusia, dan pita suara hewan. Energi bunyi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan alat musik, pembuatan speaker, menguruskan program. Nomor 7 dilanjutkan oleh Daniel. Baliknya. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi atom. Contoh atom radioaktif, misalnya uranium. Energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan memahami bentuk-bentuk energi, kamu dapat menentukan bentuknya, berikan energi semakin bermanfaat. Untuk mengetahui perubahan bentuk dan pemanfaatnya dalam kehidupan, lakukan aktivitas tersebut. Oke, saya lanjutkan yang B ya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Coba amati lingkungan sekitarmu, amati beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu. Tumbuhan dan hewan merupakan contoh sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di Indonesia menjadi kekayaan alam bangsa Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Sumber daya alam dapat dibedakan sesuai kategorinya. Yang pertama, berdasarkan jenis bendanya. Ada yang A, sumber daya alam hayati. Itu terdiri dari semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian B, sumber daya alam non-hayati. Meliputi sumber daya alam yang bukan makhluk hidup seperti air, tanah, udara, energi matahari, dan hasil tambang. Ingat-ingat ya, bedanya sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kemudian yang kedua, berdasarkan pembentukan dan kelestariannya, yang A, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun digunakan secara terus-menerus. Jenis sumber daya alam ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik dan benar. Jenis sumber daya alam terbarukan dapat diperbarui dan didaur ulang sehingga dapat diambil manfaatnya kembali. Contohnya ada air, udara, tanah, energi matahari, hewan, dan tumbuhan. Kemudian berbagai jenis sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya perkebunan sawit terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Banyak perkebunan kelapa di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Potensi ikan terdapat di Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Aru, dan
perairan Laut Maluku. Kemudian yang B, sumber daya alam tidak terbarukan. Yang dimaksudnya adalah sumber daya alam logam, sumber daya alam bukan logam, dan sumber daya alam industri. Salah satu contohnya di situ adalah emas, perak, tambang, tembaga, aluminium, pasir besi, mangan, timbal, dan nikel. Sumber daya alam mineral banyak ditemukan di Indonesia. Apa yang kamu ketahui mengenai sumber daya alam mineral? Kemudian sumber daya alam logam meliputi barang tambang bukan mineral logam. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, aspal, gas alam, dan radioaktif. Sumber daya alam industri meliputi belerang, batu kapur, gamping, absen, gipsum, fosfat, dan yodium. Kalian bisa lihat ada peta persebaran di situ. Mungkin kurang jelas ya di situ ya. Tapi setidaknya di situ kelihatan peta persebaran tentang bahan tambang. Kalian bisa amati sendiri di situ. Kemudian baliknya, halaman 44. Sumber daya alam memiliki manfaat besar bagi kepentingan bangsa. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dijual belikan. Oke, selanjutnya yang C. Saya minta tolong Kevin dibacakan yang C, halaman 44. Yang C ya, Pak? Ya. Info penting bacaan dapat diketahui dari ide pokok tiap paragraf. Ide pokok bacaan terdapat pada kalimat utama ide pokok menjadi pengembangan gagasan pada sebuah bacaan. Pengembangan ide pokok tersebut jadi gagasan jelas pada kalimat penjelasan membentuk sebuah paragraf. Kalimat utama sesuai sesuatu paragraf dapat ditemukan di awal, di akhir maupun di awal dan akhir paragraf. Berikut langkah-langkah menentukan info penting atau ide pokok paragraf. 1. Bacalah tiap paragraf dengan saksama. 2. Perhatikan kalimat demi kalimat. Udah, Pak. Kemudian nomor 3, perhatikan kata atau frasa menjadi pokok bahasan. Di situ ada teks bacaan, saya minta tolong dibacakan sama Angel. Sumber daya alam sebagai model ya, pembangunan. Ya, Pak. Masa izin toilet ya, Pak? Ya. Yang nomor 3 ya, Pak. Enggak, yang langsung aja di beraktivitas itu. Sumber daya alam sebagai model pembangunan. Kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi potensi ekonomi yang cukup besar. Kekayaan alam dalam sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik dapat menjadi modal untuk pembangunan nasional. Indonesia memiliki potensi sumber daya baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati di antaranya tumbuhan, hewan, dan mikroba yang ada di suatu daerah. Selain itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam non-hayati seperti bahan tambang, air, dan panas bumi. Potensi tersebut membantu pertumbuhan ekonomi dan menjadi modal pembangunan. Dalam kegiatan ekonomi, sumber daya alam dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan berbeda. Beberapa kegiatan
tersebut adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan tersebut dapat menggerakkan perekonomian nasional. Indonesia dikenal sebagai negara aktif. Salah satu yang menjadi andalan adalah kopi Indonesia. Memiliki banyak perkebunan kopi. Banyaknya perkebunan kopi menyebabkan Indonesia menjadi produksi kopi terbesar ketiga di dunia. Kopi Indonesia membantu diminati antara lain kopi Afrika dan kopi luwak dan lain. Kopi ini membantu perekonomian Indonesia, ya Pak. Oke, terima kasih. Di situ ada berapa paragraf? Di bacaan tersebut ada berapa paragraf? Ada berapa? Ada berapa paragraf? 4. Oke. Nah, di setiap paragraf itu ada namanya gagasan pokok. Perlu diingat, di setiap paragraf ada namanya gagasan pokok. Ya. Kalau ingin mencari gagasan pokok harus dicari yang paling utama atau kalimat utamanya di situ. Nah, itu ada 4 paragraf, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan di situ, nomor 1 pertanyaannya. Setelah kamu memahami teks tersebut, tentukan informasi penting yang terdapat pada bacaan. Nah, itu kamu mencari informasi-informasi yang penting yang ada di bacaan, kira-kira apa saja informasinya. Misalkan informasinya tentang kekayaan alam yang melimpah, yang menjadi potensi ekonomi yang cukup besar. Kemudian ada juga informasi penting. Sumber daya alam Indonesia itu ada sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Itu informasi pentingnya. Kemudian berbagai kegiatan ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta pertambangan. Itu informasi penting. Kemudian informasi penting lainnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Agraris itu negara yang subur, ya, yang bisa ditanami segala jenis tanaman. Oh, seperti itu. Kemudian buatlah peta pikiran. Peta pikiran itu seperti mind mapping. Nah, saya akan contohkan peta pikiran itu seperti apa. Dalam membuat peta pikiran, sudah kelihatan di layar HP-nya? Oke. Dalam membuat peta pikiran, itu tentukan dulu yang paling tengah ini. Yang paling tengah, ya, yang paling tengah di sini. Ya, yang paling tengah di sini itu judulnya. Judulnya adalah, bentar, saya tak pakai mouse. Oke, anak-anak, kita akan mengajarkan kalian membaca diagram. Tolong diperhatikan. Sebentar ya, saya kok tidak ada. Warna mobil. Itu ada berapa macam warna mobil, anak-anak? Tuliskan judulnya di sini. Kalau mau membuat peta pikiran, tulis judulnya dulu di sini. Judulnya sumber daya alam. Tuliskan di sini sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Nah, ini bisa kalian tulis di sini dalam membuat peta pikiran, ya.
Nah, kemudian paragrafnya ada berapa? Misal ada 4 di situ. 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, di setiap paragraf itu nanti kalian juga akan tulis. Ini paragraf pertama. Yang ini paragraf kedua. Yang ini paragraf ketiga. Yang ini paragraf keempat. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, ini yang disebut namanya mind mapping. Dari judul di sini, kemudian nomor 1, misalkan kekayaan alam melimpah dapat menjadi potensi yang cukup besar, tulis di sini. Kemudian di paragraf kedua, informasi penting atau gagasan pokok yang utama di situ. Misalkan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Di ketiga ini juga sama, tuliskan di situ. Di keempat juga sama. Ini namanya mind mapping atau peta pikiran. Kemudian yang ketiga, kumpulkan tugas dan pekerjaanmu melalui media sosial, bisa berupa foto. Oke, untuk tugasnya halaman 45 dan 46 untuk yang halaman tersebut. Kemudian lanjut di pembelajaran 2. Pembelajaran 2 dibuka dulu, pembelajaran 2, saya stop dulu. Pembelajaran 2 saya minta tolong dibacakan oleh Christian. Sudah tadi Christian. Devinda yang belum. Devinda belum. Tolong dibacakan sebentar ya, sebentar. Halaman berapa? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan. Apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Bagaimanakah bentuk kepatuhan terhadap hak dan kewajiban tersebut untuk memperluas bagaimana pengetahuanmu mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Simaklah penjelasan berikut. Devinda, bisa dilanjutkan, Devinda? Nomor 1. Ya. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh kewajiban warga negara Indonesia sebagai berikut. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia pasal 27 ayat 1. Kewajiban ini bertujuan untuk mencapai Ya, dilanjut. Dev, dilanjutkan. Yang A, B, C, D itu.
menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia pasal 27 ayat 1. Kewajiban ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Menjunjung hukum dan pemerintah dapat dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga dapat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, demikian kegiatan pemerintah dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara mudah tercapai. B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara. Sebagai contoh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan tindakan tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. C. Membayar pajak pasal 23A. Setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak untuk keperluan negara, terutama untuk pembangunan bangsa negara. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yaitu membayar pajak kendaraan dan membayar retribusi masuk tempat wisata. Dengan adanya kesadaran membayaran pajak dari setiap warga negara Indonesia, niscaya pembangunan bangsa dan negara Indonesia akan berjalan lancar. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Membayar pajak tadi sudah, kemudian mengikuti pendidikan dasar. Itu tercantum di pasal 31 ayat yang kedua. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 12 atau SMA. Ya. Setelah itu kuliah menjadi seorang mahasiswa. Itu adalah salah satu kewajiban warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebaliknya halaman 48. Hak warga negara Indonesia. Hak-hak oleh warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh haknya yaitu menikmati persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang dimaksud hukum dan pemerintahan itu tidak membedakan satu dengan sama yang lain. Jadi sama-sama warga negara dapat menikmati kehidupan yang nyaman, aman, tertib, dan tentram karena adanya ketentuan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor yang B, menikmati hidup layak. Itu tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Manusia bisa menikmati hidup layak jika mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan punya rumah, punya kendaraan, bisa makan, bisa minum. Itu ya. Salah satunya itu di situ ada memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primernya adalah pakaian atau sandang, pangan, dan papan. Kemudian kesehatan maupun pendidikan yang baik. Kebutuhan hidup manusia tersebut hanya dapat terpenuhi jika manusia memiliki pekerjaan. Pekerjaan itu juga ada bermacam-macam. Ada yang pekerjaan swasta, pegawai negeri, wira swasta. Itu macam-macam juga. Kemudian yang C, mengeluarkan pendapat. Kita berhak dan bebas mengeluarkan pendapat.
Akan tetapi pendapat itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Penyampaiannya juga dapat dilakukan melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Kalian kan sering lihat di media sosial itu banyak sekali akun-akun terkadang itu membuat status atau update status hubungannya dengan menghasut atau provokatif. Itu banyak sekali. Kemudian pelaksanaan ini memberikan suara dalam pemilu, mengumumkan pendapat dalam musyawarah, dan memberikan pendapat kepada pemerintah melalui demonstrasi yang aman dan sesuai aturan yang berlaku. Itu ya tentang hak dan kewajiban bernegara, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang B, halaman 49, di situ ada tempo dan tinggi rendah nada pada lagu. Di situ judulnya Tanah Air ciptaan Ibu Sud, diawali dengan do atau bass dengan ketukan 4/4 lar gitu. Ada yang bisa lagunya? Ada yang bisa lagunya? Tidak, Pak. Reksi bisa? Enggak bisa, Pak. Ciko bisa? Nggak bisa, Pak. Kristen, Angel, Daniel, Will, Stella, Devinda, Christian, Fania. Oke, dengarkan saya yang akan menyanyikan sekilas gini. Tanah air ku tidak terlupakan, kan terkenal. Itu loh, yang itu. Coba saya akan putarkan di YouTube. Oh, enggak lemot ya. Iya. Boleh. Bentar ya, saya coba buka di YouTube, bisa enggak ini? Nah, gitu saya putarkan lewat sini. Dengarkan ya lagunya ya. Kalau lewat sini enggak, sepertinya enggak itu. Kedengaran suaranya? Sedikit, Pak. Bahkan terkena. Ini teksnya yang agak salah ini. Itu ya salah satu lagunya tadi terkait lagu yang berjudul Tanah Air ku tidak terlupakan, kan terkena walaupun banyak negeriku jalani yang masyhur nang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku tidak akan hilang
dari kalbu. Tanah yang kuku di sanalah ku rasa senang tanahku. Ini terputus-putus ini, maksudnya teksnya ini jadi tidak runtut seperti yang ada di video tadi. Itu ya. Pada teks lagu itu tertulis tanda tempo larghetto, artinya lambat lebih cepat dari lagu. Tanda tempo tersebut ditulis agar penyanyi atau pemain musik mengetahui kecepatan lagu yang diinginkan komposer. Selain tanda tempo dalam teks lagu, terdapat simbol yang menunjukkan tangga nada do sama dengan bass, artinya tinggi nada do sama dengan nada bass. Kalian bisa lihat baliknya halaman 50. Ya, itu kalian bisa lihat di situ bass C, kemudian kunci D, S, F, G, A, bass 1. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kembali lagi ke do itu ada tanda titik satunya itu nadanya tinggi. Oke, untuk yang tema sepertinya sampai di situ yang temanya. Saya tidak pernah bahas bahasa Jawa ini. Kalian bisa lihat buku bahasa Jawanya. Sebentar ya, saya nyari buku bahasa Jawa. Bentar ya. Ya sudah, buku bahasa Jawanya tolong dibuka. Halaman 36. Jawa ya, Pak. Ya, halaman 36 ya. Saya hanya sekilas, ini bahasa Jawanya, halaman 36. Halaman 36 itu berjudul wacanan wacan ing ngisor inki kanthi teliti. Jawara lomba pidato. Jadi juara lomba pidato. Saben dina Sabtu ing sekolahan Rudi ana pamulangan ekstrakurikuler. Jadi setiap hari Sabtu di sekolahannya Rudi ada kegiatan ekstrakurikuler. Rudi melu pamulangan karate. Rudi mengikuti kegiatan karate. Sing mulang Pak Suryadi, yang mengajar Pak Suryadi. Yen mulang disiplin banget. Jika mengajar disiplin sekali.
Dino Sabtu wingi Rudi dipilih dadi wakil saka sekolahane. Hari Sabtu kemarin Rudi terpilih menjadi wakil dari sekolahannya. Rudi melu lomba karate tingkat kecamatan. Rudi mengikuti lomba karate tingkat kecamatan. Sadurunge Rudi dilatih dhisik karo gurune. Sebelumnya Rudi dilatih terlebih dahulu bersama gurunya. Rudi katon seneng pancen dheweke kepingin dadi karateka. Rudi sangat senang karena dia bercita-cita menjadi seorang karate. Kejaba pamulangan karate, ing sekolahan Rudi uga ana pamulangan ekstrakurikuler. Selain kegiatan karate, di sekolahan Rudi juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Seperti atau kayata seni tari, bahasa Inggris, pidato bahasa Jawa, lan seni musik. Rina Mbak Yuni Rudi sing kelas 4. Rina, kakaknya Rudi yang kelas 4, melu pamulangan ekstrakurikuler pidato bahasa Jawa, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pidato bahasa Jawa. Dheweke pancen wiwit cilik ing omah wis dilatih nggunakake bahasa Jawa. Dia itu adalah Rina, memang dari kecil sudah diajari menggunakan bahasa Jawa. Mula Rina yen guneman bahasa Jawa lancar lan miturut paugeran bahasa Jawa. Jadi Mila yen berbicara dengan bahasa Jawa itu lancar sesuai dengan aturan yang ada di bahasa Jawa. Senajan Rina isih kelas 4, wis tau dielokake lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten. Rina, meskipun Rina masih kelas 4, dia pernah diikutkan lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten. Rina oleh kejuaraan nomor 1. Wong tuane bombong atine dene anake bisa nglestarekake bahasa Jawa. Orang tuanya sangat senang karena anaknya bisa ikut serta melestarikan bahasa Jawa. Kalian tinggal di Surabaya, besar harapannya kalian bisa ikut melestarikan bahasa Jawa. Ya. Tuh, kalian tinggal di Jawa Timur. Kalau kalian tinggal di Jawa mana? Di Jawa Barat ya tidak ada bahasa Jawa, atau di Jakarta sana tidak ada. Kalau di Jawa Timur pakai ini ada bahasa Jawa. Kemudian yang B, opoh ira-irane wacan ing ndukur. Kira-kira judulnya apa? Bacaan di atas. Jawara lomba pidato. Oke, ditulis di nomor 1. Ditulis di nomor 1 yang B itu. Sudah, lanjut yang nomor 2. Saben dina pamulangan ekstrakurikuler ing sekolahan Rudi dilaksanakane. Hari apa? Rudi mengikuti ekstrakurikuler. Sabtu. Oke, hari Sabtu. Saben dina Sabtu. Nomor 3. Apa sebabnya Rudi melu ekstrakurikuler karate? Apa penyebabnya Rudi ikut ekstrakurikuler karate? Apa kira-kira? Jawabannya adalah Rudi katon seneng lan kepingin dadi karateka. Bisa ditulis. Rudi katon seneng pancen dheweke kepingin dadi karateka. Kemudian nomor 4. Sopo jenenge Mbak Yuni Rudi yang kelas 4? Siapa nama Mbak Yunya? Siapa nama kakaknya? Rina. Oke, Rina tulis. Nomor 5, pamulangan ekstrakurikuler apa sing dieloni Mbak Yuni Rudi? Kira-kira ekstrakurikuler apa yang diikuti oleh kakaknya Rudi? Bahasa Jawa ya. Oke, pidato bahasa Jawa. Kemudian nomor 6, apa keterampilannya Mbak Yuni Rudi ing bab bahasa?
keterampilannya yaitu lancar guneman bahasa Jawa. Lancar guneman bahasa Jawa. Kemudian nomor 7. Sopo sing tahu oleh kejuaraan pidato bahasa Jawa ing tingkat kabupaten? Sopo? Yaitu Rina. Oke. Apa tujuannya sekolah-sekolah ing Pamulangan bahasa Jawa? Apa tujuannya? Tujuannya yaitu ngelestarekake bahasa Jawa. Nomor 8 ngelestarekake bahasa Jawa. Nomor 9, sopo sing wis wajib melu nglestarekake bahasa Jawa? Sopo wae? Ya kita sedaya, kita semua. Kemudian sopo asmane guru karate ing sekolah Rudi? Siapa namanya? Guru karatenya? Pak siapa? Pak Suryadi. Oke, Pak Suryadi. Oke, itu saja tentang bahasa Jawa ya. Jangan lupa tugasnya di tema dan bahasa Jawa itu nanti yang belum bisa lihat video ini bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Ya, oke. Minggu depan mulai bimbel lagi ya. Tim yang A dan tim B, kemudian yang level 2 juga bimbel lagi. Kemudian tanggal 7 ada penilaian akhir tahun atau semester 2. Kiranya seperti itu pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Saya akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa. Bisa live meeting. Pak, Ya.